Sahabat Agopods, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di acara Podcast Zawiyah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada malam hari ini salah satu teman kita dari tingkat akhir Universitas Al-Ahqaf Tarim, yang mana beliau ini berasal dari negara Jiron. Perkenalkan, bersama kita telah hadir Ustadz Afif Ikrom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Afif Ikram bin Muhammad Ulwi, asli Malaysia. Jadi dalam podcast ini dan Zawiyah Podcast yang diadakan oleh mahasiswa Indonesia, jadi saya akan cuba menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah, jadi beliau ini teman sekelas kami di jurusan hadis. Jadi boleh nih, kita nih penasaran nih. Sebelum antum datang ke Universitas Al-Ahqaf ini, bagaimana sih perjalanan antum dalam menuntut ilmu? Apakah sama seperti kita di Indonesia melalui pondok pesantren, kemudian mengaji di zawiyah-zawiyah kecil gitu? Ya. Mungkin antum bisa sharing nih ke kita nih. Okey. Jadi kalau di Malaysia itu pengajian pondok yang ada itu kayak ada bedanya. Ada bedanya dari kalau kita bilang perjalanannya tu beda. Soalnya kalau di Malaysia itu sangat sedikit pondok yang menyediain ujian SMA di dalam pondok. Apalagi pondok-pondok turas. Pondok-pondok yang ihtimam ataupun mengambil berat tentang kitab dan pengajian turas. Jadi mereka sangat jarang anak ketemu yang mereka itu ada ujian SMA-nya. Kalau di Malaysia tu namanya SPM. SPM. Okey. Pokoknya yang untuk masuk kuliah lah. Untuk pindah ke kuliah. Jadi anak itu pondok. Terus khidmat di pondok di Shah Alam awalnya. Madrasah Mazahir Ulum Ilmuwan yang diasaskan oleh Ustaz Wan Tahir. Terus jadi pondok yang pertama ini secara ringkasnya bermanhaj dengan manhaj Deoban, yang dari India, Jadi anak ini dengan vibe habaib ni anak sangat gharib ya pas anak di situ, pas anak di pondok yang pertama. Jadi ketika udah selesai di situ, anak musyawarah sama beberapa asatizah, sama teman juga untuk melanjutkan pelajaran, semuanya bilang ente keluar aja dari Malaysia. Dan akhirnya anak ketemu sama Ustaz Ahmad Lutfi. Ustaz Ahmad Lutfi. Dia mengajar di Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. Akhirnya anak ni dari aslinya dari enggak tahu mau ke mana, dari pengen belajar di Malaysia doang, terus sempat pengen ke Mauritania, sempat pengen ke Mesir, sempat pengen ke pokoknya banyaklah, tapi enggak pernah ada yang jazm, enggak pernah ada yang ini pergi sini gitu. Akhirnya setelah lama teraddud, kayaknya 2 tahun anak mikir kemana anak mau nyambung ni. Itu posisinya masih di SPM tadi? Sebelum belum. Sebab aslinya anak enggak mau ambil SPM, masuk kuliah tu enggak mau anak. Kayak anak ya udah deh, di pondok aja ngajar, nikah, meninggal gitu. Dan aslinya gitu. Terus setelah ketemu Ustaz Lutfi ni, dia bilang ente ke Ahqaf aja. Dikit banget orang yang ke Ahqaf, kita enggak ada orang yang ke Ahqaf. Anak ketika itu langsung ya udah ini jawapannya. Setelah itu dia suruh dia bilang ke anak untuk ke Ahqaf ni kalau dari Malaysia. Ni untuk kalau ada teman-teman dari Malaysia juga yang pengen tahu untuk ke Ahqaf ni gimana. Pertama sekali anak itu disuruh ke Madrasah Al-Khairat di Sarawak. Jadi pulau yang beda gitu. Jadi pulau yang nyambung sama Kalimantan. Itu yang anak di situ. Madrasah Al-Khairat yang menjadi cabang untuk Ahqaf. Katanya ada yang pengen buka juga di Semenanjung, di
di daerah yang ada Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur tu untuk buka cabang Ahgov, tapi Ana belum tahu gimana prosesnya. Katanya udah jadi. Pokoknya udah ada lah. Tapi Ana dulu di Madrasah Al Khairat tu. Dan ketika itu baru Ana pertama sekali mengenal habaib tu. Habaib. Jadi Ana masuk ni pondok ni, lihat apa foto-foto ni. Maksudnya ya gharib, saya gharib. Cuma Ana gini, yang ngasih ketahu ke Ana itu orang yang alim, orang yang kita siqah dengan ilmu dia. Dia suruh ke sini ya udah. Jadi Ana diam aja. Sampai ketika itu yang menjaga pondok itu adalah Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, antara anak murid Abu Yamaliki yang awal juga. Dia disuruh untuk ke Sarawak di daerah di Khairat tadi. Bukan Khairat yang Palu di Khairat Palu ada di Khairat juga. Jadi di pondok pertama itu berapa tahun itu? Terus mengajinya 7 tahun kurang lebih. Terus 7 tahun, setelah itu baru ke Al Khairat, Sarawak. Berapa tahun tuh? Di Sarawak tu mungkin dalam 1 tahun setengah, hampir ke 2 tahun. Di situ Ana ambil SMA. Jadi umur anak itu berapa ya? 23. Ya, 23 apa 22? 22 23 gitulah. Baru ambil SMA. Jadi memang teman-teman sama anak kecil ni enggak apalah Rohit. Yang penting anak belajar aja gitu. Khair kabir anak ambil SMA, maksudnya kita belajar baca Inggeris lagi, bahasa Melayu lagi, belajar sejarah. Ya benar enggak tu yang kedua yang kita belajar. Jadi kita lihat sistem akademik tu gimana. Jadi ini memang dunia baru bila ketika anak belajar SPM tu. Oh ternyata gini. Mufid kasiran daripada SPM tu sendiri. Dan khususnya daripada Madrasah Al Khairat, memang anak enggak bisa lupakan, soalnya di situ memang anak benar-benar dikasih tahu ini tentang habaib ni gini. Benar-benar ini setelah anak duduk di situ, oh ternyata ini dunia lain gitu. Soalnya Madrasah Deoband, kalau yang tahu manhaj Deoband, manhajnya gede, yang ihtimam sama hadis. Tapi ketika anak duduk di Madrasah Khairat tu, anak baca manhaj Sawi tu. Ada mukadimah Zain tulis tentang Ba'alawi. Wah, ini gede juga ini. Ini madrasah lain lagi ni. Dari Madrasah Deoband ke Madrasah Hadrun. Ya, tapi apa yang anak dapat ambil kesimpulan, mereka ini dari satu nur. Kedua-duanya hak. Semua beda manhaj. Jadi itu antara nikmat yang menurut anak sangat besar, soalnya anak tahu manhaj ini, merasakan, mendengarkan kalamnya mereka. Berarti di situ persiapan untuk ke Ahgov. Ya, setelah itu baru anak ke Ahgov. Ke Ahgov itu kalau kita di Indonesia kan kita ada tes tuh yang diselenggarakan oleh Maktab Al-Ahgov yang ada di Cirebon, itu diselenggarakan di beberapa titik di Indonesia. Nah, kita nih penasaran nih untuk teman-teman dan permisa dan sahabat Ahgovers yang dari Malaysia dan sekitarnya itu, kalau mau daftar ke Al-Ahgov itu bagaimana gitu? Kalau kita di Indonesia kan dari satu cabang resmi gitu kan. Kalau di Malaysia yang macam saya bilang tadi, ada di Madrasah Al Khairat Sarawak, dekat Sarawak, Kuching, Sarawak. Okay. Dan yang baru dibuka, tapi kayaknya belum ada iklan. Ana belum lihat iklan di Gombak, tapi ana belum tahu. Gombak apa Batu Cave, nama tempat tu di Kuala Lumpur. Itu cabang baru. Tapi ana belum lihat iklan. Ana enggak tahu dah rasmi belum. Tapi insyaallah baik ji. Insyaallah akan datang, ada khair insyaallah. Tapi yang di Sarawak ini, yang di Al Khairat ini itu tiap tahun. Ya, tiap tahun ada. Nah, setelah mendaftar itu, gimana nih kesan ketika keberangkatan nih? Apakah ada drama enggak gitu kan dalam perjalanan untuk sampai ke negara Yaman ini? Kalau drama tu ya biasalah kan. Soalnya kita berangkat tu waktu tu pas Covid. Nanti kan barang juga kan? Ya, kita satu keberangkatan. Satu duf'ah. Jadi kita tu memang duf'ah Covid lah bahasanya. Memang agak ada sulitnya. Tapi alhamdulillah lah, memang baik barulah, apalagi kita disampai ke Mukalla ya. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Cuman agak lama nunggu di Mesir ya waktu itu. Oh iya, anak tunggu di Mesir 3 hari. Sempatlah 3 hari 2 hari ziarah dulu. Oh, sampai kami datang. Ya. Baru dari Mesir baru kita barengan. Ya, pas nanti orang di Mesir tu, benar-benar nanti orang di Mesir pengen berangkat ke Yaman, anak sekali terbang. Cuma anak lihat ni orang-orang muda ni kayaknya ke Ahgov. Anak waktu tu ketemu, anak ngomong sama
Luqman Hakim Banjar. Oh iya. Ana bilang, ente mau ke Agaf ya? Tapi ana enggak, waktu itu belum bisa bahasa Indo. Selain bahasa Arab, bahasa Indo yang belajar di sini. Ana, ente mau ke Agaf ya? Jadi sampai ke bandara di Seoul, duduk sama ada beberapa teman, Subhan, ada lagi beberapa. Nah, masuk nih kita ke pembahasan gimana sih kesan selama kita ini udah hampir 4,5 sampai 5 tahun loh kita di Agov nih. Ya. Apalah kesan-kesan yang itu berharga bagi antum ya selama antum di Agov nih. Cobalah ceritakan ke kita. Oke, jadi pengalaman di Agaf lah ya. Jadi kayak khulasah dari, kan ini udah mau takharus ya kak? Kayak khulasah gitu ya. Ya, bentar lagi nih soalnya. Jadi kalau ada yang nanya itu gimana pengalaman di Agaf tuh, ya khususnya di Tarim, kalau Ana bisa bilang tahun-tahun Ana di Agaf ni antara tahun-tahun yang terbaik. Benar, Ana jujur aja. Maksudnya Ana sangat nikmati. Ya, kita ini kalau nyari kurang ya. Kalau nyari kurang ya, hatta sahabatnya di guru tetap kurang. Hatta Imam Syafi'i, paham tak? Tapi Ana jujur aja, Ana di Ahqaf 4-5 tahun ni dengan segala masalahnya. Ana sangat nikmati. Dan Ana enggak tahu ya, mungkin orang beda-beda. Pastilah orang beda-beda enggak. Tapi Ana kasihan orang dengan orang yang kadang tu dia stres di Ahqaf. Bukan gara-gara imtihan. Kalau imtihan kita jangan bilang ya. Okey, itu dari segi umum lah. Cuma memang kalau apa yang Ana belajar di area Agaf tu terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau Ana ingin ceritakan secara umum juga, Ana bisa bilang Ana itu belajar untuk diskusi dengan baik. Nyari teman untuk ngobrol ilmiah. Dan Ana itu sangat syukur masih ada orang yang dia duduk ngobrol tu enggak mau ngobrol lain, ngobrol ilmu aja. Ya, walaupun kadang ilmunya maksudnya hanya sekadar pengetahuan tentang kitab, tentang muallif, tentang si fulan. Tapi itu sudah bermakna menurut ana. Ya, kalau dari ngobrol dari lebih bagus dan lebih afdal pastinya dari kita ghibah tentang si fulan. Memang ada masih orang-orang kayak gitu. Sama ada dari teman Indonesia sendiri, Masya Allah. Dan teman Malaysia juga. Teman Afrika. Teman Arab. Teman Afrika, Masya Allah. Mereka orang-orang yang Masya Allah lah, sungguh-sungguh. Ada di Tanzania, dari Ethiopia. Mereka tu benar-benar belajar. Banyak orang yang susah kayaknya. Jadi itu antum lumayan rutin berarti diskusi dengan teman-teman. Ya, rutin yang enggak ada jadwal. Sebenarnya kalau diskusi murojaah pelajaran ya, misalkan minhaj, usul, itu rutinan. Itu ada rutinan. Dan yang ajibnya anak kadang mikir-mikir, kok bisa ya? Maksudnya teman rutinan murojaah hatta dalam madah yang penting pun kayak Allah ni kayak rezekikan untuk pindah-pindah orang gitu. Misalkan dari tahun pertama ni orang ini, setengah tahun ini untuk orang ini. Dan itu bukan anak menghindari, enggak. Kayak ada zoraf, ada syekh yang ya anak enggak bisa waktu ni. Terus anak nyari orang lain lagi, ketemu orang lain lagi. Ya Allah. Jadi mungkin itu ya salah satu yang paling berkesan selama antum tinggal di Ahqaf ini, antum menemukan teman-teman yang bisa diajak diskusi terutama tentang pembahasan keilmuan gitu kan. Selanjutnya jadi teman-teman, beliau ini teman kelas kami menyaksikan beliau itu hari-harinya kalau kuliah itu kalau nggak duduk soft terdepan, minimalnya itu dia duduk di tengah. Jarang, mungkin nggak pernah beliau itu duduk di belakang. Dan duduk depan itu dengan catatan. Jadi kalau kalian lihat itu pinggiran kitabnya itu catatan semua gitu. Bahkan hari-hari sebelum ujian kita selalu minta kan, Ustaz Afif ada nggak catatan gitu kan. Atau minta waktunya, Ustaz Afif ada waktu nggak, ayo kita bahas materi untuk ujian besok gitu kan. Nah, artinya beliau ini benar-benar bersungguh-sungguh gitu dalam belajar kan. Nah, kita ini penasaran Ustaz Afif, gimana
antum membagi itu semua dalam arti dalam menentukan skala prioritas, time management antara belajar dan kegiatan lain. Kita kan pasti ada kegiatan banyak, kita kegiatan lain di luar belajar gitu kan. Nah, gimana itu antum memanage itu semua gitu? Sebenarnya ya secara simpelnya apa ya? Gini aja, anak ini bukan orang pintar-pintar banget gitu. Oke. Nah, jadi anak itu bentar, anak ngerasa kayak asalnya gini. Udah ada sebelumnya ada yang pernah nanya anak kayak gini tapi lebih random lagi. Dia pernah nanya ke anak, gimana itu bisa belajar gitu. Gitu. Tapi sebenarnya nggak belajar juga. Anak-anak kamar tahu lah kan. Nah, apa nama? Secara singkat ya, gini aja. Kita ini tahu. Kita ini pertama sekali kita kena tahu kita ini belajarnya untuk apa. Kita belajar untuk apa? Sebab kalau kita belajar hanya untuk pintar ya, kalau kita belajar hanya untuk pintar, kalau kita belajar hanya untuk menguasai materi, apatah lagi kalau kita belajar hanya untuk jauh ujian, hanya untuk imtihan, itu bakal terhenti belajarnya. Kita akan ngerasa give up lah. Dan kita akan belajar seadanya aja. Jadi Ana nggak bilang Ana ini kayak niatnya udah khalis, enggak. Cuma Ana bisa bilang kalau kita faham yang belajar ini adalah wasilah untuk dapatkan keridhaan Allah. Adalah wasilah untuk dapatkan keridhaan Allah. Dan kita tahu ilmu adalah jalan anbiya. Ilmu adalah jalan anbiya. Belajar ilmu dan sampai ke ilmu. Adapun kalau ente akan jadi imam, akan jadi qadi, akan jadi mufti, itu semua urusan Allah. Allah akan letakkan ente sesuai dengan kemampuan ente. Adapun tugas ente belajar aja. Ana pintar-pintar banget. Ana sebenarnya kalau dalam kelas Ana satu kelas sama Hanif. Satu defa, satu kelas. Ana itu syukur di kelas Ana itu ada beberapa orang, enggak apa ya sebutin nama ya. Sebagai tanda syukur, terima kasih ya kak. Ana sangat syukur ada beberapa orang yang mereka itu sangat menginspirasi Ana dalam belajar. Antaranya Hafiz Jufri yang beberapa hari lalu podcast ya kak. Jadi Ana tu sekamar sama dia di Imkala. Jadi kita biasa duduk bareng, nanya-nanya. Ana banyak nanya ke dia. Yang kedua Gus Muhaz. Dia akan podcast ya katanya. Ana sangat syukur walaupun enggak berapa dekat. Soalnya Ana ada murojaah sendiri. Ana enggak pernah ikut murojaah halaqah dia. Tapi Ana sangat syukur. Ada orang-orang macam tu. Ente juga maksudnya iskal ke Ustaz Segaf kadang ya enggak. Jadi ya syukurlah, sangat syukur. Nah, di samping antum rajin di kelas itu ya, di kamar pun antum rajin membaca. Ini fun fact ya teman-teman atau sekedar informasi. Jadi beliau itu di kamar itu punya rak buku. Itu berapa tingkat itu? Satu rak buku itu isinya buku punya beliau semua. Mulai dari bacaan karya-karya Imam Ghazali, Syekh Buti, kemudian Habib Bakar Adeni, kemudian Syekh Nakib Alatos, dan lain sebagainya. Nah, apa yang memotivasi antum untuk semangat dalam membaca itu? Dan ketika membaca, bagaimana antum tuh mempertahankan faedah-faedah yang antum dapatkan dari bacaan itu? Nah, bolehlah itu kasihkan kepada teman-teman tips baca dalam antum membaca itu. Soalnya Afif ini rutin membaca gitu. Setiap hari pasti membaca gitu. Oke. Ya, kalau dikategorikan sebagai orang yang suka membaca tuh kayaknya belum lah. Tapi ada usaha lah ke arah itu. Cuma kalau dari ingat faedah yang membaca tu, anak ni belajar mungkin orang bisa bilang slow reader, pembaca yang sangat perlahan. Dan bila anak membaca biasanya anak enggak, apalagi kalau buku ataupun kitab itu sangat berisi ya, anak enggak bakal baca sekali. Contohnya ada beberapa buku Prof. Nakib yang di depan ni, memang anak enggak baca sekali. Anak baca 2-3 kali, kadang 4 kali. Kadang tu sekali dalam satu kali baca itu satu paragraf diulang lagi. Dan ini termasuk juga untuk daras. Anak talkhis kan?
talkhiskan. Ada satu buku Prof Nakib Ana talkhiskan. Tapi Ana aja yang faham. Enggak tahu ya. Cuma Ana talkhisin. Supaya Ana ingat. Jadi kalau banyak membaca tu mungkin belum banyak banget lah. Tapi setakat yang Ana ingat, maksudnya Ana ingat gitu. Soalnya biasanya Ana talkhisin. Ana talkhisin gitu. Kalau talkhis itu bahasa Arab ya. Ringkas ya, ngeringkas, tulis poin-poin yang penting dan dimurojaahkan. Dan ada juga satu lagi cara adalah Ana bikin soal. Ana itu punya soal Sirayatul Usul. Jadi Ghayatul Usul itu tentang soal kan? Iya, gitu? dari awal. Dari musawa 2 tu dari awal punya soal-soal tu. Jadi untuk jawab sendiri. Dan kalau untuk buku-buku yang Anda baca soal secara umum aja. Soal secara umum aja. Jadi itu tips and trick ya teman-teman ya. Jadi bukunya beliau ringkas, kemudian beliau jadikan bentuk soal jawab. Apalagi sekarang udah ada AI Ya kan? benar. Enak. Tinggal kasih prompt. Jadi kan ini keluar. Bisa itu bisa untuk manfaatkan itu bisa itu. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, sebenarnya saya yang banyak terinspirasi dari Ustaz Afif, terutama yang memperkenalkan kepada sosok Prof. Muhammad Nakib Alatos, pemikir besar Islam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Itu Ustaz Afif yang memperkenalkan kepada saya dan teman-teman yang lain. Bisa kita katakan lah beliau ini benar-benar mengidolakan dan mengkaji kitab-kitab Syekh Nakib Muhammad Alatos. Syekh Muhammad Nakib Alatos. Bahkan kemarin sempat diundang kan sama teman-teman komunitas baca, izin. Teman-teman Mindspace diundang untuk Ustaz Afif ini mengisi seputar peradaban Islam. Dan itu referensinya banyak dari Syekh Muhammad Nakib Alatos. Nah, bolehlah kenalkan kepada kita siapa sih Syekh Muhammad Nakib Alatos ini dan mengapa antum ini begitu mencintai dan mengidolakan beliau ini? Sampai segitu ya. Kalau pengen kenal sebelum tu saya ingin mengucapkan takziah kepada ke atas pemergian tokoh besar ini, Prof Tan Sri Prof Muhammad Nakib Alatos. Jadi beliau semoga Allah SWT manfaatkan ilmu beliau dan peninggalan khazanah tulisan-tulisan beliau kita dapat manfaatkan dan umat semua dapat manfaatkan insya-Allah. Jadi kalau kita nak kenal tentang Prof Muhammad Nakib Alatos ni, itu ada di Wikipedia juga ada. Cuma secara umum beliau adalah mufakir Islam zaman sekarang ini, alim di bidang dia. Sangat alim di dalam bidang dia. Dan kalau orang pengen anak kenalin secara ringkas tu anak bisa bilang beliau itu udah talkhisin pemikiran barat secara daripada zaman Plato, Aristotle, sebelumnya lagi sampai sekarang dia udah talkhisin. Dan beliau telah buat khulasahnya apakah fitnah yang ada di dalamnya dan masalah yang di dalamnya sehingga memberi kesan buruk kepada umat Islam. Itu mungkin secara ringkasnya. Dan itu juga mungkin anda bisa bilang banyak alasan sebenarnya kenapa anda idolakan dia. Mungkin nanti akan dibagi tahu juga. Mungkin nanti dalam kita ngobrol masuk juga nanti. Kenapa anda sangat idolakan dia? Mungkin kita kutip ya, ini yang banyak di-share sama teman-teman dalam kalimat-kalimat takziah tersebut, mengutip. For decades, he reminds the Muslim world that the true crisis of our age is not a lack of knowledge, but a loss of adab. When adab is lost, knowledge becomes noise, power becomes corruption, and the ego begins to masquerade as wisdom. But when adab returns, knowledge becomes light. Selama beberapa dekade, Syekh Muhammad Nakib Alatos ini mengingatkan dunia muslim bahwa krisis sebenarnya di zaman kita bukanlah kekurangan pengetahuan, tetapi kehilangan adab. Ketika adab hilang, pengetahuan menjadi kebisingan, kekuasaan menjadi korupsi, dan ego mulai menyamar sebagai kebijaksanaan. Tapi
ketika adab kembali, pengetahuan menjadi cahaya. Nah, buat Sa'af ini yang sudah membaca banyak karya dari Syed Muhammad Naqib Al-Atus ini, apa sih adab yang beliau inginkan untuk kita pahami ini? Apa adab ini? Jadi adab tu antara antara buah pemikiran beliau yang sangat penting yang untuk kita kaji. Secara ringkasnya, adab yang dimaksudkan Prof Naqib ni bukan semata-mata kita jalan depan guru tunduk ataupun semata-mata yang kita bisa lihat dengan mata, enggak. Tapi adab yang dimaksudkan oleh Prof Naqib ini lebih luas. Sehingga beliau dalam salah satu karya beliau, Concept of Education in Islam, beliau membahaskan tentang ta'dib tu. Jadi maksud dari pendidikan adalah ta'dib. Jadi ini mungkin bisa didiskusikan dan lihat diskusi beliau dalam tulisan beliau tentang kenapa beliau enggak menggunakan takrif pendidikan adalah tarbiyah ataupun ta'lim. Jadi dalam Concept of Education Islam, beliau bahaskan tentang itu. Jadi tapi secara umumnya, adab tu adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Itu secara umum. Tapi kalau kita faham bahawa meletakkan sesuatu yang kita maksudkan bukan barang kan, bukan buku kan, lebih umum. Yang kita maksudkan adalah makna, ilmu. Jadi misalkan kita ini tahu ni pengetahuan tentang rukun iman misalkan. Dan kita tahu pengetahuan tentang cara bikin bakso misalkan, faham tak? Kan kalau secara umumnya kita tahu ini pengetahuan, ini pun pengetahuan. Ini adalah sesuatu makna, ini adalah sesuatu makna. Tapi adakah makna rukun iman itu setingkat sama cara bikin bakso? Enggak, jelasnya enggak. Jadi kita meletakkan rukun iman tu di tempat yang lebih tinggi. Jadi ini dalam ruang makulat, faham? Dari ruang makulat, dari ruang spiritual lah, atau ruang spiritual kita. Bagaimana kita takzimkan ilmu yang sepatutnya diagungkan. Okey, cara bikin bakso, pengetahuan untuk khidmat masyarakat, tapi enggak bakal setingkat. Jadi daripada konsep adab ni, Prof Naqib gagas, bukan beliau yang gagaskan sebenarnya. Tapi beliau mengulang lagi, menghidupkan lagi konsep fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi setiap orang dia ada fardu ainnya, setiap orang ada fardu kifayahnya. Kalau dalam bahasa orang tabligh dalam orang tabligh ni mereka bilang ilmu itu adalah untuk mengetahui di setiap saat, di setiap tempat apa yang Allah ingin daripada saya. Ya, fardu ain. Ilmu hal. Jadi kita bisa lihat di sini Prof Naqib dengan gagasan beliau, jemaah tabligh dengan gagasan mereka, jadi nur yang sama. Dan tujuan yang sama. Sebab apa? Sebab di belakang mereka ada ulama-ulama yang hak. Jadi mereka gimana cara beda pun tujuannya sama. Artinya konsep fardu ain dan fardu kifayah ini benar-benar beliau tekankan ya, beliau prioritaskan ketika menyampaikan mafhum daripada adab itu sendiri. Nah, tapi apakah fardu ain dan fardu kifayah itu hanya sebatas yang kita tahu dalam ibadah saja gitu? Mungkin antum bisa tafsirkan itu. Sebenarnya sebenarnya fardu ain dan fardu kifayah ni itu ada satu kesalahan yang umum. Ketika kita faham bahawa fardu ain hanyalah ibadah yang kita belajar pas SD misalkan. Faham tak? Ya tak? Misalnya saya pernah ngobrol sama satu orang, dia bilang, kenapa fardu ain fardu kifayah ditekankan? Sedangkan orang-orang tu kan dah belajar fardu ain pas SD. Jadi kita kalau kita benar-benar faham ada tentang tuntutan agama terhadap diri di setiap waktu ada fardu ainnya, ketika itu mafhum kita tentang fardu ain dah beda. Jadi fardu ain tu dan fardu kifayah, bahasa lainnya, dia itu bukan sesuatu yang statik, yang kekal, enggak. Dia itu dinamik. Dan dia beda orang, beda tuntutan, beda orang. Contoh misalkan, orang kalau dia arkitek, fardu ainnya seorang arkitek sama fardu ainnya satu orang misalkan selain dari arkitek yang menyusun podcast misalkan,
Kan? Yang menyusun bekas beda. Sebab arkitek dia akan berinteraksi dengan alam, dengan bangunan, dengan batu. Allah telah tetapkan ihsan dalam setiap makhluk dia, setiap sesuatu. Jadi dia harus tahu gimana ihsan dengan makhluk yang dia akan interaksi. Bagaimana bikin bangunan supaya enggak berlaku pencemaran alam, supaya enggak berlaku polusi bahasa Indonya. Kalau betul bahasa Inggeris sebenarnya. Polusi supaya enggak berlaku kerosakan. Terus adakah bangunan yang dia bikin tu merupakan prioritas umat? Itu akan, kalau orang tahu fardu ainnya, dia akan mikirkan hal-hal itu. Tapi ketika fardu ain itu hilang, yang penting kita bikin bangunan. Ntar kita sewain, kita dapat uang. Itu jalan pendeknya, faham tak? Yang penting kita tulis novel. Ya enggak ngurus dalam novel tu apa isinya. Faham tak? Perkara yang haram, perkara yang membawa kepada syahwat, perkara yang ya pokoknya enggak ngurus. Yang penting kita tulis dulu, kita jual, kita dapat uang. Jadi seorang novelis dia harus tahu, dia harus ada adab, dia harus ada fardu ainnya, dia harus tahu apa yang boleh dia tulis, apa yang enggak bisa ditulis. Jadi lebih umum. Dan tolak ukur dari semuanya itu haruslah syariat. Haruslah syariat. Dan sebenarnya kalau kita faham apa yang dibawa oleh Prof. Nakib, memang menjurus kepada membawa kepada tasawuf. Tapi dalam bahasa yang beda, faham tak? Isinya sama. Sebab tu Dr. Ramadan Buti itu dalam kitabnya Batinul Ismi di belakang, dia sangat tekankan jangan kita terlalu sibuk dengan istilah. Istilah tasawuf, istilah apa itu enggak. Yang penting maknanya sampai, maknanya sama. Esensinya sama. Ghazali juga dalam beberapa kitabnya Mihakun Nazar misalkan tentang mantik, tekankan dalam Mihakun Nazar dan Qistasul Mustaqim dia pakai istilah sendiri. Kenapa dia bilang? Sebab isinya sama. Jadi nanti jangan sibuk dengan istilah-istilah gitu. Itu kata Ghazali. Nah, di zaman modern ini kan ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Ya Ustaz ya. Nah, tapi berbarengan dengan pesatnya atau berkembangnya ilmu pengetahuan ini, tapi di sisi lain manusia ini ataupun umat Islam khususnya itu mengalami degradasi moral seperti yang sudah kita bahas tadi, disebabkan mafhum adab yang belum benar-benar tertanam di antara masyarakat kita. Ialah tentang pembahasan fardu ain dan fardu kifayah tadi. Nah, apakah salah ketika orang tersebut aku enggak kuliah agama nih, aku kuliah ekonomi, aku kuliah politik dan lain sebagainya. Gimana mempraktekkan adab tadi, fardu ain dan fardu kifayah tadi? Okey. Jadi sebenarnya kalau ini kita bisa bilang kayak kesan daripada pemisahan di antara agama dan dengan selain urusan agama. Seolah-olah agama itu hanya dalam ibadah. Sehingga orang-orang di dalam bidang lain, dalam bidang ekonomi, politik, dalam bidang selain yang zahirnya enggak ada syariah ataupun diniyahnya, mereka enggak tahu tentang agama atau mereka enggak tahu gimana praktik agama dalam bidang mereka. Ini kesan daripada pemisahan. Kemarin anda lihat podcast Abdullah Ratman, dosen di Cambridge, dia tulis tentang psikologi Islam. Dia beritahu dalam masalah yang sama juga. Dia bilang pemisahan di antara psikologi dengan agama itu sudah berlaku. Okey. Jadi artinya terjadi sekularisme. Ya, sekularisme. Jadi untuk sebenarnya mungkin jawapannya panjang, tapi kalau kita bisa simpulkan singkatkan kalau kita faham tentang adab, okey, dan kita faham tentang maksud agama yang benar, okey, dan kita faham tentang autoriti. Jadi agama ada orang yang berautoriti untuk ngomong tentang agama. Jadi kita akan kembali kepada masdarnya dia. Jadi hubungan di antara ulama dan bukan ulama bakal menyatu. Sebab apa? Sebab mereka akan bakal tanya kepada tokoh yang tertentu ataupun ustaz yang tertentu, gimana urusan agama saya. Misalkan, saya ni arkitek ni, saya bikin gini, gimana menurut syariat? Pas tak? Harus dikonsultasikan kepada yang memiliki otoritas. Ya, dalam bidang agama ya. Jangan pergi ke ustaz nanya tentang bangunan ni pakai batu apa gitu. Enggak. Maksudnya soalan sesuai otoritas.
Sehingga ketika itu berlakunya ihsan dalam mempraktikkan arkitek. Berlakunya ihsan dalam menulis novel. Sebab tu Ghazali dalam Adabu Kasbil Ma'ish, Adabu Kasab kan. Dia bilang seseorang itu bisa bisa sampai ke martabat siddiqun dengan mempraktikkan jual beli yang benar. Artinya seorang pebisnis pun bisa sampai ke derajat itu. Tapi harus tahu adabnya. Harus kembali kepada autoriti yang benar. Kapan seseorang tersebut dikatakan memiliki otoritas dalam agama? Sebenarnya kalau memiliki otoritas dalam agama itu kita dulu kan ada sistem syekh ya enggak? Syekh mengizinkan kita untuk mengajar, ya enggak? Sebenarnya tapi sekarang ni hal-hal yang seperti itu udah kurang. Apatah lagi dengan adanya sistem syahadah. Syahadah tu bentuk daripada izin juga. Cuma saya ingat ketika Deddy Kobuzer ke podcast sama Habib Umar kan. Ditanya sama Habib Umar, ini gimana sih mau tahu ustaz yang betul? Jadi Habib Umar bilang, lihat cara muamalahnya dia. Selain daripada ibadahnya, kesolehannya itu semua, lihat cara muamalahnya, itu penting. Cara muamalahnya dengan manusia gimana? Sebenarnya dia moderat, tidak ekstremis, dan dia itu amanah, liberalis. Dan dia amanah. Dia enggak memakan harta haram, dia enggak menipu orang. Bukan hanya semata-mata dia pintar hadis, pintar Al-Quran, pintar tafsir, dia otoritas. Kita bisa jadikan dia sebagai rujukan. Artinya sisi waroknya pun kita perhatikan. Iya, sisi warok pun kita perhatikan. Sebab itu antara faedah kenapa sifat ulama usul itu ditulis. Supaya kita kenal. Dan kita tahu ke mana kita mau ikut. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ambil tambahan ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi itu kan, ketika itu salah seorang tabi'in berkata, inna hadzal ilm dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Ilmu ini, agama ini ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama tersebut. Artinya kan di situ disyariatkan sanad. Iya, benar. Sanad yang mana dari sanad inilah pemahaman agama sebagaimana yang diajarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tetap terjaga sampai ke kita sekarang. Artinya siapa nih orang-orang yang benar-benar kredibel keilmuannya berdasarkan riwayat dia mengambil ilmu tersebut. Nah, gimana menurut antum nih? Soalnya ini kajian sanad ini kan banyak dibahas oleh Habib Bakar Adani juga dalam kitab-kitabnya, termasuk dalam Ad-Dalail An-Nabawiyah, An Mu'abbar An Syaraf Madrasati Abawiyah. Di situ beliau menjelaskan kan sanad ini yang menghindari kita dari kesalahan dalam memahami agama, karena di zaman-zaman sekarang ini makin banyak nih orang nggak belajar agama, dia mengadopsi pemikiran barat, kemudian dia berbicara tentang agama, atau dia memahami agama melalui teks nas Al-Quran maupun hadis, tapi tanpa kaidah keilmuan yang benar, sehingga dia mengandalkan akalnya yang terbatas tanpa berdasarkan kaidah keilmuan yang jelas gitu. Oke. Mungkin kalau kita mau sebelum kita memahami dan kita kenal ulama yang hak ataupun otoritas yang benar dalam agama itu, kita harus membenarkan beberapa musalamat. Ini sebenarnya dari topik apa yang tanya, tapi menurut anda penting untuk dibahas. Musalamat ni, kalau terjemahnya, hal-hal yang kita ni kita terima dalam kehidupan kita. Okey. Dan kalau dalam bahasa akademisinya ataupun bahasa istilah yang digunakan Prof Nakib adalah worldview. Jadi ada beberapa konsep ataupun beberapa qadiyah yang kita itu terima daripada mafhum-mafhum
kita tentang sesuatu. Misalkan ini dibahaskan dalam konsep of education juga. Dalam Islam and Secularism pun dibahaskan. Misalkan kita bagi misal. Seseorang yang dia kefahaman seseorang tentang kebahagiaan. Okey. Kefahaman seseorang tentang kebahagiaan itu adalah sebuah musalamat. Sebab dia hal yang penting. Okey. Ketika dia faham tentang kebahagiaan, maka pasti akan ada kesan daripada pemahaman dia. Misalkan, dia faham tentang kebahagiaan apa? Bahagia itu adalah kita enggak ada kesakitan. Faham tak? Keinginan kita tercapai. Jadi itu adalah musalamat. Faham tak? Sehingga kalau kebahagiaan, okey, apa yang taratub dari kebahagiaan? Ente buat, kenapa ente ikut si fulan? Anda lihat dia bahagia. Faham tak? Itu automatis apa? Dia akan jadikan orang itu sebagai autoritas dalam kebahagiaan. Kalau ukur dia dalam memahami apa itu kebahagiaan. Ya, okey, misalkan lagi. Kita bilang apa itu ilmu. Ini masalah ilmu yang sangat besar ni. Apakah itu ilmu? Di barat, mereka itu mengangkat syak, zan dan waham ke taraf ilmu. Ini dibahaskan oleh Prof. Nakib, oleh Ramadan Buti, Prof. Abdullah Baharun juga bahaskan. Mereka mengangkat zan, syak dan waham itu sebagai ilmu. Jadi, sebab tu mereka itu bahas ilmi, bahas ataupun jurnal-jurnal itu. Walaupun sifat dia adalah syak, tapi disebabkan mereka telah takrifkan ilmu dan memasukkan waham dan syak, akhirnya mereka menerima jurnal ataupun bahas ilmi dari mereka itu kayak Al-Quran. Kayak enggak ada salahnya. Sedangkan sifat jurnal yang mereka tulis adalah zon. Apatah lagi kalau sisi sumber ilmunya itu adalah bukan qat'i, misalkan dia istiqra' nakis misalkan. Ya pastinya enggak pastinya zon, tapi mereka namakan ilmu. Okey. Jadi ini ada beberapa musalamat sebenarnya kalau Prof. Nakib disenaraikan dalam 9 musalamat, 9 istilah kunci. Dia bikin nama istilah kunci yang membentuk worldview. Ataupun istilah kunci yang membentuk musalamat-musalamat ini. Okey. Di musalamat ini akhirnya yang akan meletakkan kita satu kefahaman siapakah yang berautoritas dalam sesuatu hal. Okey. Dan ketika satu orang dia enggak faham apakah itu maksud agama, dia enggak faham apakah itu maksud kebahagiaan, apakah maksud kejayaan, apa maksud kemajuan, apa maksud keadilan, ilmu, dia enggak faham, maka autoritas dia tentang agama enggak bakal diletakkan di tempat yang sepatutnya. Oke. Kita ambil contoh kebahagiaan. Kebahagiaan berdasarkan ilmu psikologi barat, gitu kan. Beberapa itu memberikan rujukan kalau kebahagiaan itu ya balikan kepada diri kita masing-masing. Ya, benar. Artinya kebahagiaan menurut Hanif, kebahagiaan menurut Ta'afif pasti berbeda gitu. Bakal banyak perbedaan kalau kita contohkan kepada semua individu. Artinya mana nih? Apa mafhum atau definisi daripada kebahagiaan itu kok abstrak gitu kan. Sedangkan Islam bagaimana Ustaz? Jadi Nakib ada bahas itu kan? Ya, ada dalam konsep, ada beberapa bukunya yang dibahaskan. Jadi mafhum-mafhum yang penting ni, musalamat ni harus diislamkan. Sebab mafhum-mafhum ini sebenarnya ini bukan mungkin dalam 500 tahun dulu ini bukan masalah orang Islam. Orang Islam enggak pernah ada masalah tentang musalamat ni. Tapi masalah ni adalah masalah yang baru dan dibahaskan oleh ahlinya. Jadi bukan bererti dia tu enggak pernah dibahaskan, dia enggak penting. Jadi Prof. Nakib dia buat kesimpulan bahawa istilah-istilah kunci yang penting ni harus diislamkan. Dan istilah kunci ni diislamkan gimana? Kembali kepada gimana Al-Quran mentakrifkan. Gimana Al-Quran mentakrifkan. Misalkan kebahagiaan misalkan. Allah takrifkan kebahagiaan orang yang masuk syurga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis sama'u wal ardu ma syaa rabbik ata'an ghairu majzuz. Dan ada banyak ayat yang lain. Dan kebahagiaan, kejayaan misalkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang jauhkan daripada neraka masuk syurga, dia orang berjaya. Orang yang sukses. Kita memahami sukses gimana sekarang? Sangat terkebaratan sebenarnya.
Orang tu kalau enggak punya 3 mobil misalkan anda enggak tahu gimana orang sekarang. Oh ini kurang. Orang tu enggak ada iPhone, kurang. Ini kurang sukses ni. Orang itu belum ada iPad, kurang. Enggak main EG, kurang. Itu pun selamat, faham enggak? Apalagi ya Allah. Apalagi kita ini bahasanya ya. Kita ini benar-benar di zaman majoritas awam menjadi autoriti untuk sesuatu makna. Misalkan semua orang pakai EG ni, orang awam. Orang awam yang pakai EG. Ustaz kena ada EG Ustaz. Sebab orang awam semua pakai EG. Ini enggak semutlaknya salah, faham enggak? Sebab kita bakal bisa dakwah apa semua. Tapi pendalilan. Semua orang Ustaz enggak bisa Ustaz gitu Ustaz. Orang awam bilang kayak gini, nanti orang-orang bilang gini. Di mana Allah? Di mana Nabi? Di mana Al-Quran, hadis? Itu sebenarnya prioritas yang sebenar. Itu kalau bahasa Prof Nakib dipanggil akal sekumpul. Akal majoriti kan. Akal sekumpul, akal awam. Sebab tu ini agak kontroversi. Demokrasi misalkan. Siapa yang undi? Orang awam atau orang yang pintar? Campur. Okey. Orang awam lebih banyak jahil ataupun lebih banyak pintar? Ya, yang enggak paham demokrasi dan enggak paham keadaan, apalagi yang telah kehilangan adab. Mereka yang memilih siapa pemimpin. Mereka yang menentukan siapa pemimpin. Ya, jelas enggak bakal ada yang adil. Sebab tu dalam Quran sendiri wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat kebanyakan manusia, awam maksudnya. Bukan jumhur ulama enggak, awam. Juhala gitu faham tak? Kamu taat kebanyakan majoriti manusia, mereka akan menyesatkan kamu daripada Allah. Yudillu an sabilillah, Allah beritahu. Dan kita sekarang apa yang majoritas awam fikir itu yang kita kena jadikan sandaran. Ya, artinya mereka tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan, tapi menjadikan selain keduanya sebagai pedoman. Misalkan dari public figure, gitu, dari aktivitas sehari-hari orang-orang awam, yang mana aktivitasnya tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga itu menjadi prinsip hidup mereka. Ya benar. So, itu hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan. Sebab akhirnya ya kita harus tahu hal-hal yang gede macam kebahagiaan, kejayaan. Ini adalah hal yang enggak bisa diakses oleh manusia. Mafhumnya itu kalau manusia lahir enggak ada orang di sekelilingnya kita iftirat gitu, dia memikirkan tak apakah kejayaan. Dia tak bisa mikir. Sebab tu datangnya Nabi, Rasul adalah ihsan dari Allah untuk mentarifkan hal-hal yang gini. Jadi ketika orang mengambil pedoman selain daripada itu, kita tengok gimana berantakannya kehidupan mereka. Kita bagi contoh di tarim aja. Kita kan tarim banyak tak? Anak tu senang tak kalau malam-malam khatam Al-Quran bulan Ramadan tu. Soalnya apa? Setelah baca doa khatam tu, baca doa birrul walidain. Dan disuruh yang baca doa birrul walidain tu anak-anak kecil. Enggak. Anak-anak kecil ni dari kecil dia diajar untuk doakan orang kedua. Kalau baca doa birrul walidain tu sama terjemahan dia, nangis kita. Di mana pendidikan orang Indonesia yang macam segini, faham tak? Dari kecil diajarkan untuk kita tutup aib kita di depan orang kedua ibu bapa kita. Akhirnya apa yang berlaku? Sebab mereka minta dengan Allah dan orang tua mereka pasti minta dengan Allah juga. Kehidupan mereka menyatu. Mereka tak terpisah. Dan itu juga kesan daripada musalamat tadi, istilah-istilah kunci tadi. Disebabkan ini Ana enggak tahu mau simpelkan gimana, takut rancu gitu. Tapi gini aja. Istilah-istilah kunci kita ambil satu, kebahagiaan, kejayaan. Kalau kita jadikan orang awam sebagai autoriti dalam mentakrifkan, orang awam ni mereka mengikut orang jahil mereka mengikut hawa nafsu. Jadi mereka mentakrifkan sesuatu ikut hawa nafsu. Jadi mereka mentakrifkan kebahagiaan, kejayaan
Akhirnya berubah. Gak ada yang tetap, betul tak? Okey, kesannya apa? Kesannya orang tua sama anak terpisah. Berlakunya gap generation. Sebab tu kita enggak pernah ada masalah Gen Z, Gen apa, kita enggak pernah ada. Dan itu enggak pernah wujud. Sebab apa? Sebab pandangan alam mereka, istilah kunci mereka, kefahaman mereka tentang kehidupan satu. Dan itu yang berlaku di Tarim. Kita lihat macam mana orang-orang tua mereka, anak-anak muda mereka, pemikiran mereka satu. Menyatu hidupan mereka itu. Mereka enggak terpisah sama orang tua dan jin aslafnya enggak terpisah. Tapi ketika kita meninggalkan dan mengikut arus yang mainstream, yang ramai orang ikut, orang-orang kan. Akhirnya kalau kita terikut, itu memang kasihan. Kita sendiri lihat gimana orang-orang tua sekarang. Diabaikan sama anak-anak dia. Ada yang dimasukkan ke panti jompo. Ya. Kalau kehidupan mereka, maksud kehidupan mereka satu, agama, enggak bakal berlaku gitu. Karena pemahaman kebahagiaan bagi mereka ya apa yang Allah tarif melalui Al-Quran, melalui hadis. Bukan sesuatu yang abstrak. Orang tua mendefinisikan bahagia tuh gini, anaknya definisikan bahagia kayak gini. Akhirnya bahagia masing-masing, tapi bukan pada sesuatu yang jelas. Ya benar. Itu antara buah pemikiran Prof Nakib yang sangat bagi menurut Anas sangat perlu ditekankan. Dan itu dampak dari sekularisasi ya, kan? itu jelas. Sehingga inilah konsep yang sering dipromosikan oleh Syekh Nakib, Islamisasi ilmu. Okey, Islamisasi ilmu itu adalah hasil daripada Islamisasi istilah kunci tadi. Jadi termasuk juga Islamisasi ilmu. Tapi Islamisasi ilmu itu lebih gede sampai dijadikan suatu bab dalam Islam dan sekularisme itu di westernization. Bagaimana menghilangkan kesan barat daripada ilmu, bab yang khas teorinya, tapi kita sebenarnya bukan perlu baca aja, tapi kita perlu tatbik. Tapi enggak apalah. Tapi kesimpulannya masya-Allah dia tuliskan dalam konsep education, dan ini sepemahaman dengan siapa nama? Prof Abdullah Baharun. Wah, ini Ana sangat takjub. Waktu tu pas kita daurah, Ana sengaja aja nanya. Jadi Buya, ilmu nafs, psikologi yang sekarang ni kita perlu Islamisasi loh. Bukan, Ana enggak bilang Islamisasi. Ana bilang kita perlu ada tanazar, kita perlu ulang lagi lihat gimana orang memahami psikologi. Apa kita perlu kaji ulang gitu kan? Terus Buya bilang, iya. Harus dikaji ulang. Terus dibawa ke pembahasan seterusnya. Buya bilang, ini dinamakan aslamatul ulum, pengislaman terhadap ilmu. Apa itu aslamatul ulum? Dia takrifkan secara ringkasnya adalah menghilangkan akidah-akidah yang fasidah, yang batil dalam sesuatu pengetahuan dan memasukkan akidah-akidah yang benar. Dan ini adalah kita bisa bilang khulasah daripada Islamisasi ilmu Prof Nakib juga. Sama gitu. Walaupun istilah Islamisasi itu ada yang tak terima, tapi konsep itu sama. Misalkan siapa? Abdul Rahman Taha. Profesor Maghribian. Beliau bilang istilah Islam ni kurang. Beliau lebih senang, lebih cocok istilah At-Taqrib. Dalam Ruhul Hadasah dia bilang Ruhul At-Taqrib lebih sesuai. Dan merujuk pada yang sama juga. Merujuk pada hal yang sama. Hanya perbedaan istilahnya, tapi esensinya sama. Dan hal ini bukan bid'ah. Soalnya dah dilakukan oleh zaman sahabat. Daripada zaman sahabat, ketika mereka menerima budaya-budaya yang lain, ilmu-ilmu daripada sumber-sumber yang lain, mereka terima apa yang benar, yang bertentangan dengan syariat ditinggalkan. Abu Bakar juga bahas kan, Abu Bakar fikih mustajadat. Yang nak faham gitu. Rabtu tarikh biddin. Tapi masalahnya adalah ini mungkin selengan yang menurut anda penting. Kita harus tahu rijal di zaman itu siapa. Supaya kita tahu kita ni marja untuk islah, untuk bawa agama tu di atas binaan siapa gitu. Sebab mereka faham masalah zaman. Sebab
kita bisa bilang, ngapain baca Prof Nakib kontemporer? Asal baca Ghazali, asal baca Ar-Razi misalnya, faham tak? Kita harus faham peranan ulama kontemporer dan pentingnya baca mereka. Mereka ni ibarat jambatan. Kalau orang tanya kenapa anda sangat idolakan Prof Nakib ini, faham tak? Sebab setelah anda baca Prof Nakib dan anda baca beberapa tulisan Ghazali, anda punya pandangan yang lain, faham tak? Seolah-olah Ghazali sedang bercakap di zaman sekarang. Ghazali datangkan solusi. Ada solusinya dalam Ihya. Tapi kalau anda baca sebelum anda baca Prof Nakib, anda tak faham. Tapi setelah anda baca Prof Nakib, terus baca Al-Buti, ya enggak banyak-banyak banget baca, tapi setelah itu baru anda baca Ghazali, kita faham, okey, ini yang dimasukkan Ghazali, tatbiknya kayak gini di zaman ini. Orang berbisakan orang baca kitab Ajaibul Qalbi atau kitab Ridiyatun Nafs dalam Ihya, tapi enggak faham masalah sekarang. Dia bakal bilang apa? Ini udah enggak bisa pakai ini, faham enggak? Enggak cocok sama sekarang ni. Bahkan Prof Adi pun bisa mengkarangkan kitab ekonomi. Ya, benar. Referensinya Ihya Ulumuddin. Ya, benar. Siapa nama? Prof Adi Setia. Dia adalah antara anak murid Prof Nakib yang sangat hebat lah. Sangat genius. Dia menulis ekonomi dalam kerangka Ghazali. Ada nama kitabnya Ekonomi Ihsan. Ekonomi Ihsan ada beberapa 3 siri kan. Dia terjemahkan. Dan Kitabul Al-Kasab kan. Kitab Al-Kasab yang dalam tradisi Islam tu, dia terjemahkan dalam bahasa Inggeris sebab dia tahu gimana interaksi dengan teks ini dan untuk praktikkan ke dalam ekonomi zaman. Dekat dalam buku beliau ajib, beliau mentarifkan balik ekonomi. Ekonomi tarif barat ni, tarif ekonomi barat ni enggak bisa pakai. Ini tarif segampangnya ya. Tarif ekonomi barat ni, tarif ikut nafsu. Sahabat betul. Kalau kita lihat gimana tarifnya bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan iman satu orang Islam. Kita tarifkan balik ekonomi itu apa, ekonomi ihsan itu. Dan ada sumber-sumbernya dalam Islam. Tarifan ulang itulah proses islamisasi tadi. Ya, kalau dalam Islam tu mungkin ketika kita membaca tentang adabul kasab ataupun tadbirul manzil, itu masuk dalam bahasa ekonomi secara umum. Anda bukan ahli ekonomi. Tapi anda baca buku Prof Hadi tu, anda faham gitu. Ajib. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir ya nih Ustaz Afif ya. Sesi terakhir dulu. Apa nih kesan dan jangan kesan udah tadi ya. Apa nih pesan bagi teman-teman yang masih di kampung halamannya yang ingin menuntut ilmu di Universitas Al-Ahqaf khususnya dan di Tarim nih umumnya. Apa nih pesan-pesan nasihat dari antum? Seperti sebenarnya nasihat anda ini ya lebih kurang aja ya. Tapi kalau kita ini bukan terkhusus Tarim ya. Maksudnya dimanapun itu. Okay. Pertama sekali, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita harus istikharah dan musyawarah sama ahlinya. Dan kita harus tahu kemampuan kita. Dan mungkin yang paling penting kalau kita mau sambung belajar di Timur Tengah, Tarim atau sebagainya, dari segi persiapan ilmu adalah kita bisa baca kitab. Ilmu alat tu dah bisa lah. Walaupun sebenarnya yang paling baik tu, anak tu takjub melihat anak-anak Indonesia yang pondoknya udah lama. Jadi ketika mereka datang sini tu, mereka dapat istifadah secara total lah bahasanya. Ya. Tapi ketika ilmu alatnya kurang, pemahamannya tentang fikih masih kurang, nahwu masih kurang, akhirnya apa? Bahasa gampangnya, akhirnya buang waktu. Apalagi ini akhirnya agak-agak paham, akhirnya skip aja. Karena ilmu alatnya masih kurang. Jadi untuk memahami secara seutuhnya itu masih belum dapat. Ya, itu antara kesalahan anak. Ketika melihat ada anak-anak yang sambung belajar di Arab tapi belum bisa bahasa Arab dengan baik. Dan anak itu sempat mikir harusnya orang yang belajar di tanah Arab itu mereka aqal qalil udah bisa i'rab.
Baru dah bisa baca kitab dengan baik. Kalau belum bisa baca kitab dengan baik, ya gimana bahasa Arabnya? Akhirnya pahamnya ikut waham dan zon. Anak kira ini maksudnya gini, faham enggak? Sebab enggak paham Arab. Tapi sebenarnya kalau persiapan lebih banyak yang perlu dilakukan dan betulkan niat. Dan ini anak enggak tahu masuk ke nasihat pesan untuk belajar, tapi secara umum. Setiap tempat tu dia ada kekurangan dan kelebihan dia. Ada kekurangan dan kelebihan dia. Ya tinggal kita aja gimana kita dapat istifadah dari tempat. Daripada guru yang mengajar, daripada teman-teman. Sebab ketika kita belajar ada banyak benda yang contoh anak bukan bagi contoh anak kayak bagus gitu enggak. Kita bukan istifadah daripada guru aja, dari teman-teman. Anak stafid kasir daripada tulab induh khususan. Subhanallah, anak enggak bisa bohong. Banyak anak staf istifadah kasir. Apalagi yang udah lama pondok ya. Wah, anak senang anak. Anak fikir ya Allah, syukur aku dapat teman-teman kayak gini ya Allah. Itulah kurang lebih. Cuma kenapa kadang tu kenapa kita kayak negatif, enggak? Kita itu sifat kita kayak kurang banget belajar di sini. Anda lihat salah satunya puncanya adalah enggak muhasabah. Enggak ada muhasabah diri. Kalau orang muhasabah diri ya, dia bakal tahu sebenarnya dimanapun dia berada itu dia bisa istifadah. Tapi ketika dia enggak ada muhasabah, dia enggak ada duduk sorang-sorang, duduk sendiri. Sebab ini kenapa anak kayak ada anti sikit sosial media. Sebab sosial media dia mengajar kita untuk melihat kehidupan orang. Mana ada sosial media kita scroll, kita lihat aib kita sendiri, enggak ada. Akhirnya kita diajar secara tak langsung untuk melihat aib orang. Kita scroll aib. Akhirnya menjadi adat tanpa sadar kita melihat aib di setiap hal. Dan itu apa yang lazim? Saya lah paling sempurna. Ya. Kita enggak ada lihat aib kita sendiri. Kalau kita pengen lihat aib ya, wallahi sebanyak-banyaknya aib di mana-mana pun, faham enggak? Atau di Mekah, atau di mana pun itu, faham enggak? Jadi, sejujurnya mengurangkan guna sosial media. Saya merosak ke akal Mungkin kalau orang lain tu akalnya kuat enggak apa-apa, faham enggak? Enggak kuat, wallahi enggak kuat. Dia orang-orang ni aduh. Melalui muhasabah tadi artinya bisa terjadi tajdi dunia. Ya, tajdi dunia. Muhasabah boleh apa yang anak ngomong tu benar. Ini kalau sebenarnya kita ada soalan kritis tadi kan? Kita ada soalan gimana cara berpikir kritis. Oh iya. Ya. Sebenarnya muhasabah tu adalah cara untuk kritis. Dan kalau orang tanya gimana cara mau kritis? Kritis itu pertama sekali tempatnya adalah diri sendiri. Kita bangun pagi ni, ambil HP, lihat scrolling ya enggak. Cuba kita kritisi. Saya bangun pagi lihat HP scroll ni benar enggak? Ni patutnya enggak? Kalau kita ni fardu ainnya apa? Benar enggak fardu ainnya ni? Ilmu halnya ni benar enggak? Kalau kita main kritisi ya. Dan muhasabah kritisi diri sendiri ni, ini hal yang benar-benar hilang dari umat. Dan ana berani bilang ini gara-gara media sosial. Kita muhasabah orang. Kita perlu berlaku adil untuk diri kita sendiri. Benar. Ini yang membedakan dengan apa? Pemahaman atau mafhum daripada keadilan di barat. Benar. Sebab barat mereka memahami adil harus ada dua orang, dua individu. Sedangkan kita faham adil dan zalim itu boleh berada dalam satu diri. Sebab tu Allah firman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ketika satu orang tu terlibat dalam satu dosa, dia sebenarnya sedang menzalimi diri dia sendiri. Jadi dia bayangkan kalau orang tu dia kritisi terhadap diri dia sendiri dalam hal yang dia tak patut lakukan, ya aku sedang menzalim diri aku sendiri. Ada waktu enggak lihat aib orang? Ya ada lihat aib sendiri. Itu enggak bermakna tempat yang kita belajar itu sempurna enggak. Itu enggak bakal. Tapi kita istifadah. Kalau enggak, ini antara sebab kenapa nama ngomong ini. Kalau enggak, kita enggak bakal tenang kehidupan. Stres. Lihat aib aja, ya Allah, aib di mana-mana aib. Kita stres. Wallah kita stres. Kita enggak bakal tenang. Dan kita enggak bakal puas kehidupan. Lagi di tengah
hegemoni barat ini kan. Kehidupan kita tuh materialis, terus apalagi kapitalis, sehingga kita tuh dituntut sukses tuh kaya gitu. Padahal nggak mesti. Hidup cukup, qanaah itulah yang Allah ajarkan. Ketika kamu kaya gini loh kayanya. Ketika kamu miskin ya kayak gini. Semua Allah perlakukan dengan adil berdasarkan mafhum agama tadi kan. Nah, selanjutnya review beberapa kitab nih. Antum kan banyak baca filsuf muslim ya, dari yang mutakaddimin sampai yang muasirin. Kita review yang senakib aja nih. Untuk pemula, buku mana sih yang harus aku baca duluan? Itu ada nggak Risalah kaum muslimin? Dia tuh ya, kalau ini jadinya kayak review nih ya. Ini kalau Anda nyaranin ini yang pertama. Kalau Anda nyaranin. Ini udah 3 kali beliau baca guys. Tapi ini fikrah ammah daripada pemikiran Prof. Nakib ada di sini. Banyak pemikiran beliau akhirnya tafarra' daripada kitab ini. Misalkan kitab ini tafarra', ini fara'. Ini kayaknya. Ini Islam Sekurisma juga banyak bahagian yang adalah tafarra' dari itu. Lepas ada juga beberapa buah di situ tafarra' daripada Risalah kaum muslimin ini. Jadi tapi kitabnya agak berat. Dia pakai bahasa Melayu lama. Hatta Ana sendiri mengalami kesulitan tapi sangat berbaloi ya. Wazid untuk kita baca dan renungkan. Dan okey, ini pesan untuk yang bilang ngapain belajar baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Kita harus baca bahasa Arab. Kita enggak nafiin kepentingan baca bahasa Arab, tapi kita harus tahu satu hal. Hak. Dan hak itu adalah makna. Dia itu kosong daripada sebarang bahasa. Yang hak tetap hak. Dan kalau hak itu ditulis dalam bahasa Inggeris, belajar bahasa Inggeris, baca. Kalau tulis bahasa Melayu Indo kurang lebih aja. Ya, baca bahasa Indo, bahasa Melayu, enggak ngurus baca dari bahasa apa. Kalau itu adalah benar, ya baca. Kadang orang tuh, ngapain baca bahasa Melayu ini? Ngapain baca bahasa Inggris? Kita ini bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ada manzilahnya, paham enggak? Kita sekarang sedang bicara tentang masalah yang ditulis dalam bahasa lain. Ya tafadhal baca dalam bahasa lain. Enggak semestinya bahasa Arab. Ya, karena semua mafhum-mafhum yang disampaikan itu sudah diislamisasikan. Seperti kata Syekh Nakib di The Concept of Education in Islam ini kan. Beliau memperkenalkan istilah Islamization of language. Iya, benar. Gitu. Mau dalam bahasa apapun ya, ini mafhumnya yang disampaikan oleh agama. Ada satu buku mana ya? Enggak ada, enggak bawa kayaknya. Ada warna merah, Makna Kebahagiaan. Itu buku yang sangat bagus. Ada beberapa orang anak testimoni, anak kasih buku itu dulu, mereka sangat senang. Dan itu isinya kalau kita baca rujukannya Ghazali, daripada Kimia Usada, daripada Ma'arijul Qudus, daripada Mizanul Amal. Isinya cuma dibentukkan dalam permasalahan moden. Alhamdulillah. Semoga dari diskusi kita, bincang hangat kita ini banyak yang mendapatkan faedah, terlebih untuk diri kita sendiri. Semoga teman-teman Ahgopos melalui program ini Allah mudahkan untuk menebarkan kebaikan atas nama khidmah kepada Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz Afif. Terima kasih teman-teman Ahgopos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.